Bertahun-tahun Redmi selalu dikenal dengan HP murah. Sampai-sampai mereka harus ngerilis versi di atas Pro kayak si Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Namanya panjang banget. Iya, jadi ini varian baru mereka untuk ngebuktiin kalau Redmi itu kelasnya HP mahal. Jadi, apakah naik kelas otomatis harganya juga naik? Langsung aja kita bahas. So, welcome back to Update Editing Channel. Nama gue Greg dan let's check it out. Di sepanjang hadirnya Redmi Note series, desain yang paling berkesan buat gue pribadi ada di Note 8 Pro. Iya, kelihatan kece aja. Kalian setuju nggak? Kalau misalkan setuju, coba lihat like-nya. Sampai HP ini launching, barulah menurut gue ini berkesan selanjutnya. Karena punya warna yang colorful tapi kalem, permainan warnanya banyak gradasi, walaupun memang bentuknya mirip kayak Poco F5 sih. Bedanya di lensa itu hanya gede-gede aja. Dan dalam segi build quality juga nggak main-main dan bukan kaleng-kaleng. Back cover pakai kaca asli dengan finishing doff, walaupun ini bikin risih karena sidik jari gampang banget nempel dan kelihatan banget. Terus, di bagian framenya ini nggak nyatu, nggak unibody sama bagian belakang. Jadi kalau misalkan gue pegang landscape lagi main game, itu di kelingking suka ninggalin merah-merah tanda yang bikin perih sih. Jadi make sure kalian pakai casing kalau misalkan nggak mau ngasih tanda di kelingking kalian. Tapi dalam segi form factor, menurut gue ini masih tergolong compact, walaupun ya masih berasa berat dan kelihatan tebal karena emang ini beneran tebal. Oh ya, ada satu hal yang tidak gue duga di kelas Redmi bisa tersedia, yaitu fiturnya IP68 Water and Dust Resistant. Jadi sekarang kalau misalkan HP ini kena air, kena cemplung air di kedalaman 1 meter, itu masih aman-aman aja selama 30 menit. Gila. Oh ya, by the way untuk expansion, tentu cuman tersedia dual slot aja tanpa ada slot micro SD. Soal kualitas layar, pinggir kiri kanan yang dibuat melengkung jadi kelihatan mewah. Mungkin kalian berpikir ini bakal ganggu sentuhan, tapi ketika gue ngecek aplikasi setting, ternyata ada fitur Ignore Edge Accidental Touch, di mana kalian bisa atur juga area yang mau diblok sehingga nggak akan ganggu sentuhan ketika mau digunain menggunakan satu tangan. Menarik banget, walaupun ya PR selanjutnya susah nyari screen protector yang pas dan pasangnya ribet karena ini layar melengkung. Kayak sekarang ini contohnya gue belum nemu screen protector yang pas karena udah ada gompelan sedikit, jadi ya terpaksa nggak gue ganti dulu. Lanjut ngomongin soal kualitas layar, masih sama bagusnya kayak Redmi Note 13 Pro 5G kemarin. Layarnya vivid, layarnya tajam, brightness-nya cerah, refresh rate 120Hz ya bisa berjalan dengan baik, apalagi beberapa hal yang gue komplain juga udah dibenahin. Contoh, kita bisa paksa semua aplikasi berjalan di refresh rate tertinggi dan itu bisa kita setting manual. Wah, ini menarik banget. Cuman satu hal aja sih yang kurang. Ada yang bisa tebak gak? Yup. Always on display cuma bisa nyala 10 detik doang. Itu yang bikin deal breaker. Oh ya, untuk ketahanan layar udah pakai Corning Gorilla Glass Victus ya. Ini tentu lebih durable ketimbang Corning Gorilla Glass 5 ataupun versi 6. Ini kelas Redmi loh. Spek HP ini kelihatan menggoda. Iya, chipset pakai Dimensity 7200 Ultra. Udah angka 7 ditambah Ultra pula. Tapi gua bilang jangan expect apa-apa dulu. Kalau misalkan kalian ngeliat angka Antutunya, apakah tinggi? Ya jelas tinggi. Tapi kalau misalkan dibandingin sama HP tahun lalu kayak Poco F5, bedanya lumayan juga kan. Ya, satu-satunya menurut gue paling wah di HP ini ya storage 512GB yang super lega. Jadi langsung aja gue bahas performa gaming MLBB. Refresh rate grafik bisa mentok sampai ultra yang oke aja. Karena ketika gue pakai 4 kali push rank dan pada multi semua, itu frame dropnya berasa banget. Apalagi ketika gue main di posisi baterai udah nyentuh 15%, itu makin sering berasa frame drop. Pokoknya kayak kurang playable walaupun suhunya sih masih aman. Dan game kedua, kayak Genshin Impact gue geber settingan high plus 60 fps aja, bukan highest. Itu berasa FPS-nya naik turun, padahal fitur performance mode dan boost mode udah gue nyalain. Menurut gue settingan yang paling playable tuh ada di medium plus 60 fps. Jadi kalau misalkan kalian tanya apakah ini HP kuat buat gaming? Ya kuat, tapi buat HP namanya Pro Plus, rasanya ini bisa lebih baik sih. Snapdragon 7 Plus Gen 2 Dimensity 8300 Ultra jauh lebih kencang ketimbang HP yang satu ini. Untungnya sih performa harian buat kalian yang nggak main gaming, ini bisa berjalan dengan baik, lancar, aman, sampai posisi baterai habis total itu semuanya aman dan suhu pun masih tergolong adem. Cuma gue expect lebih tinggi aja sih buat HP mahalnya Redmi.
Akhirnya setelah bertahun-tahun Redmi Note series bertahan dengan kecepatan charging 67 watt, HP ini dapat peningkatan yang signifikan banget. Ya, bukan 80 watt, bukan 100 watt, tapi langsung 120 watt. Apalagi brick chargernya juga di-include di dalam box, jadi langsung aja ketika gue coba ngecharge dari angka 1 sampai 100%, dibiarin aja, dan dalam keadaan airplane mode bisa makan waktu 19 menit aja, dan itu super ngebut. Walaupun ya agak risih sih, kalian kalau misalkan mau ngecharge secepat ini atau ngecharge 120 watt, mesti tinggalin dulu fitur super fast charging. Tapi at least ini ngasih opsi ke penggunanya mau menghemat battery health atau pengen ngecharge cepet. Jadi ada pilihan. Dan ngomongin soal ketahanan baterai di HP ini menurut gue tergolong awet. Dipakai push rank Mobile Legends berjam-jam, nonton YouTube, scrolling Instagram, bisa dapat screen on time 7 jam 44 menit. Tapi kalau misalkan kalian tanya, "Bang, apakah HP ini ada fitur wireless charging?" Jawabannya ya tentu tidak ada lah. Sebenarnya untuk kamera belakang di HP ini konfigurasinya sama persis kayak Redmi Note 13 Pro 5G kemarin yang udah kita bahas. Primary lens 200 megapikselnya bukan main, walaupun lensa ultrawide-nya ya biasa aja, dan lensa macro lens-nya pasti jarang banget kepake. Jadi langsung aja, di kondisi daylight ketika gue foto-foto, gue surprise sih warna yang dihasilkan sangat mendekati natural, dengan dynamic range yang bagus, highlight yang ditangkap masih lebih konsisten ketimbang Redmi Note 13 Pro 5G kemarin, walaupun ketika gue pakai 4 kali in sensor zoom-nya ini cukup aneh, karena warnanya bisa beda ketimbang foto normal yang gua crop, padahal pakai lensa utama yang sama. Jadi rasanya menurut gue Xiaomi masih perlu improve biar hasilnya lebih konsisten. Tapi jangan salah paham ya, 4 kali in sensor zoom-nya sangat-sangat ngebantu. Dan ngomongin soal portrait mode ketika gue bandingin sama iPhone 15 Pro Max, ternyata masih bisa bersaing. Ya, cuttingan portrait bokehnya ini bagus walaupun masih kurang konsisten. Kadang rapih, kadang offside. Lanjut ngomongin soal kondisi low light. Dalam keadaan auto, warnanya itu kadang bisa ke ijo-ijoan jadi agak aneh, terus berasa banget noise dan grainnya. Jujur gue lebih seneng pakai fitur night mode biar kata ada extra software sharpening, tapi noise, grain berkurang jauh banget, warna kelihatan lebih natural, dan highlightnya pun bisa lebih ke improve. Tapi jangan catatan itu di lensa utama. Sedangkan untuk lensa ultrawide-nya ya memang ada meningkat, tapi gak bisa jadi patokan untuk diandalkan selalu. Jadi menurut gue memang sih untuk hasil foto konsistensi warna di daylight dan untuk autonya low light itu masih perlu diimprove biar lebih bagus. Dan nextnya, semoga di Redmi Note 14 atau 15 lensa ultrawide resolusinya bisa naik lah ya, biar lebih bisa kepake di kondisi apapun. Chipset itu nggak cuma ngefek dalam segi performa aja guys, ada ISP yang akan ngebantu untuk bikin hasil video lebih bagus dan hasil foto pemrosesannya jadi lebih konsisten dan bagus. Nah, ngomongin soal perekaman video di HP ini, kamera belakang bisa support sampai 4K 30fps yang sebenarnya stabil karena ada OIS plus IIS-nya bisa berjalan sampai resolusi tertinggi. Tapi sayangnya jitter tuh masih sangat berasa, apalagi ketika di zoom in berasa banget jitternya. Jadi menurut gue masih perlu diimprove lewat software update mendatang. Dan ketika gue turunin ke resolusi 1080p 30fps, sedih banget sih, ternyata nggak bisa pindah lensa ke ultrawide primary lens. Jadi kayak mesti stop record dulu. Beda kayak Poco X6 Pro kemarin yang bisa record di resolusi 1080p, pindah-pindah lensa ultrawide ke primary lens dalam sekali record. Kalau ini contoh video kamera depan, dalam segi dynamic range, langitnya sih kurang kelihatan, mesti geser dulu, baru kelihatan langit-langit awannya. Kalau kayak gini ya kayak blown out, tapi frame pohonnya masih ketangkep dengan baik. Overall, kestabilannya sih, ini IS-nya oke, detailnya tajam, cuma nggak ada autofocus ya guys. HP ini udah launching duluan di China sebelum versi globalnya launch, tapi cukup disayangkan Xiaomi Global tidak berhasil bikin HP ini udah menggunakan HyperOS pre-installed. Jadi softwarenya masih run di Android 13 dengan user interface MIUI 14 yang kita tahu lah ya tampilannya kayak gimana, sejuta umat banget. Apalagi untuk iklan masih ada di aplikasi bawaannya. Dan itu cukup sering sih, walaupun ini unit global sekalipun. Kalaupun HP ini masuk resmi di Indonesia, gue nggak yakin sih bakalan udah menggunakan HyperOS, tapi ya tetap HP ini bakal dapat update ke HyperOS dan dapat jaminan software update yang cukup panjang. Cuma ya tetap aja lah ya, mestinya bisa HyperOS biar lebih enak aja gitu. Bisa langsung tinggal gunain tanpa mesti tunggu-tunggu update. Kalau ngomongin soal fitur, Xiaomi juaranya sih. Selalu bisa ngasih yang paling komplit.
Iya, kayak IR blaster, haptic vibration-nya berasa mahal, NFC, dalam segi fitur fingerprint-nya udah di dalam layar jadi berasa kekinian, apalagi ada teknologi fitur heart rate monitor jadi bisa ngecek detak jantung langsung dari HP. Oh ya, untuk speaker tentunya udah pakai stereo dengan kualitas yang bagus di kelas Redmi dan expansion-nya tentu ya cuman 2 slot aja seperti yang tadi gue bilang, tapi at least udah support dual 5G plus koneksinya support Wi-Fi 6. Oh ya, port jack 3.5 gak ada ya guys, itu aja minusnya. Intinya guys, ini HP yang bagus, pakai banget. Tapi bukan buat semua orang. Iya, berasa all-rounder sih, semuanya diperhatiin. Tapi dalam segi performa, menurut gue kurang mengingat namanya ada Pro dan Plus. Ya, harga di Singapura versi global di 6,6 juta. Kalau misalkan HP ini masuk di Indonesia dengan harga yang sama atau 6 juta, bingung juga sih. Gue lebih merekomendasikan kalian untuk membeli Poco X6 Pro atau Redmi Note 13 Pro 5G AD-nya yang beneran berasa all-rounder, worth it sesuai dengan harga yang kalian bayar. So, thank you for watching guys. Kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu like dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Karena bantu kita guys untuk mencapai 400.000 subscriber di tahun ini. So, sekali lagi, thank you for watching. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.